Baik, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, baik, selamat siang semua. Siap. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa di materi jam terakhir di kelas 3 ini. Saya guru sejarah Indonesia. Hari ini masuk di kelas ini untuk bersama kalian untuk menyelesaikan materi pelajaran sejarah. Sebelum mulai KBM, saya persilakan satu orang kalian untuk membawa kita doa memulai KBM pada siang hari ini. Apabila tempat saya persilakan. Silakan berdiri. Biarlah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Berdoa Engkau yang terhormat dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, silakan duduk. Baik, adik-adik, selamat siang. Apa kabar? Baik. Ya. Sebelum Bapak mulai KBM pada siang hari ini, khusus Bapak mengabsen dulu kehadiran kalian semua. Antonia Adriana Sayati. Hadir. Bernada Cecilia Asma Santi. Hadir, Pak. Damino Asifi Mado Syukur. Diana Sasira Susana. Hadir, Pak. Dominikus Marianto Jebalus. Eustasia Ogdavila Estin. Evalius Arleonous Narlonulis Paru. Frederica Gratiana Nadila. Hadir, Pak. Gabriel Arielino. Gresiana Daliani Jelimu. Kamilus Gelam. Maria Albina Asli. Hadir, Pak. Maria Avelina Yane. Hadir, Pak. Oyentus Daria Pamraga. Pius Rolandi Petpa. Orang Timur. Bapaknya atau mamanya? Tresia Feliani Katrina. Karinta. Tidak. Theodora Kusnawati Lastuti. Hadir, Pak. Valentinus Mei Cornilau. Jacinta Tumianego. Yohana Yeni Hamid. Hadir, Pak. Yohanes Kevin Satu. Yohanes Rajai Pastelau.
Parinda Gratia Opa, Marianus Parlopes Daud. Ada semua? Ya. Baik. Ini seorang yang ada. Absen. Siapa lagi? Namanya? Cornelius PR Daiman. Ada semua? Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas kehadiran kalian, walaupun jam berakhir masih semangat. Terus memang kehadiran kalian ini rata-rata luar biasa bagi saya, karena saya jarang temukan hadirnya semua di setiap kelas. Dari kelas 11C, 11B, 11A, dan kelas 2 C bawah. Dan kebetulan di bawah juga ada langsung mata pelajaran antropologi. Jarang saya temukan siswa yang hadir baru di kelas ini. Luar biasa. Ini nyata ya. Baik, pada siang hari ini Bapak masuk di kelas ini materi sejarah Indonesia di bab 2, yaitu kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Ya, coba baca. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Ya, terima kasih buat kalian. Dalam materi ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian semua ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yaitu yang pertama, dari materi ini saya mengharapkan 1, adik-adik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Itu tujuan paling pertama. Yang berikut, adik-adik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi sosial dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang berikut, adik-adik juga mampu untuk menganalisis perkembangan kehidupan politik, sosial dan budaya bangsa Indonesia. Ya. Dari sub pokok pembahasan di dalam adik, ya, yaitu ada kata politik dan kata ekonomi. Ya. Kira-kira kalian bisa memahami. Saya rasa kalian tahu bagaimana tentang kehidupan politik itu di masyarakat, benar tidak? Ya dong? Ya. Terus adik-adik juga pernah sebagai pelaku politik, benar tidak? Benar. Ya dong? Ya. Terus adik-adik juga pernah sebagai pelaku ekonomi, ya toh? Benar. Pernah toh? Benar. Nah, dari 2 kata ini kira-kira yang adik paham dan politik itu apa? Silakan buka buku atau buka media lainnya. Coba 1 orang angkat tangan, 1 orang lagi, 2 orang. Nah, kira-kira politik itu apa
dan ekonomi itu apa? Ada orang di belakang, saya beri kesempatan dari ujung dulu baru sebelah ya. Saya politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antaranya berwujud proses pembuatan keputusan khususnya di negara. Negara, coba. Nah, Politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. iya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya, saya cukup bangga nih. Kenapa kalian di sini mampu menjawab pertanyaan walaupun pertama kita berjumpa di sini, arti dari pemahaman tentang politik, ya toh? Ya. Yang berikut, adik-adik silakan mencari kira-kira apa itu ekonomi. Coba angkat tangan. Woi, laki-laki mungkin ada? Pastio? Yang lain lagi? Oke, ada orang lagi. Sudah. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Iya. Bagaimana sekali lagi? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Tepuk tangan buat dia loh. Oikos rumah tangga dan nomos peraturan. Iya, norma. Mungkin bisa tambahan lagi atau sama? Tambahan. Sama, ya baik. Adik-adik, politik dan ekonomi itu memang sudah melekat di negara kita, ya toh? Ya, negara tanpa politik pasti hampa, benar tidak? Benar. Dan politik sebuah negara itu baik, politik sebuah negara itu mantap, oke. Kalau masyarakatnya yang huni dalamnya adalah masyarakat yang sumber daya apa? Manusianya, oke. Kalian ini adik adalah generasi Z, generasi muda yang start dari zaman sekarang untuk memahami arti dari sebuah kata perjuangan untuk mendukung sebuah negara. Terus kalian juga dikategorikan sebagai generasi milenial, ya toh? Ya. Setidaknya ada perbedaan antara pendidikan zaman kami dulu dengan pendidikan zaman kamu sekarang. Pergaulan zaman kami dulu dengan pergaulan zaman kamu sekarang. Permainan zaman kami dulu beda juga dengan permainan zaman kamu sekarang. Benar tidak? Benar. Oke, baik. Yang berikut, kita lihat kata ekonomi. Kata ekonomi. Nah, ekonomi adik, seperti yang Nona tadi sebutkan, bahwa dia adalah rumah tangga. Negara kita di sini materi ini kita lihat kata-kata ini, kata ini, pesawat, ya toh? Ya. Berarti pola pemahaman kita saat ini kita melihat, jangan lihat Indonesia sekarangnya, ya toh? Yang adik-adik lihat Indonesia yang baru merdeka. Contoh, adik-adik masih SMA kelas 3 sekarang, 2-3 tahun lagi menikah, ya toh? Ya. 3 tahun menikah. Itu hal yang normal loh. Ya. Yang normal. Menikah lagi 3 tahun lagi, pasti adik-adik awal lihat sekarang kata sayang, nanti jadi kata binatang-binatang di rumah tangga. Itu kenapa? Kenapa coba? Karena ekonominya masih lemah belum. Nah, ekonomi rumah tangga baru adik, rata-rata itu sangat kurang. Cukup baik. Benar tidak? Benar. Namanya rumah tangga baru, pasti ekonominya belum sempurna, belum matang, belum banyak, belum full, belum tinggi. Sama juga negara kita. Negara kita saat itu baru merdeka. Ya toh? Nah, yang kita rasakan bagaimana ekonomi negara kita baru merdeka di materi ini pada masa awal kemerdekaan. Kita melihat bagaimana politik negara kita baru masa awal kemerdekaan.
di sini saya mau tanya dulu. Apakah adik-adik pernah dengar kata demokrasi? Pernah. Nah, demokrasi artinya apa? Coba. Demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demos dan praktek. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita lihat dari rakyat. Presiden Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia benar-benar dari rakyat Indonesia. Dia bisa calonkan seorang presiden kalau dia benar-benar rakyat Indonesia. Yang berikut, oleh rakyat. Dia jadi presiden jelas dipilih oleh rakyat. Oleh rakyat. Untuk rakyat. Ketika dia jadi presiden, dia bukan bekerja untuk diri sendiri atau keluarga, tetapi bekerja untuk rakyat. Iya. Bisa paham? Oke. Kalau sudah mengerti tentang ini, saya ingin kalian ini bentuk sebuah diskusi kelompok dibagi 3. Ini ke belakang kelompok 1, saya akan gabung buat kelompok ini dan ini kelompok 2. Ini dan ini kelompok 3. Ya. Nanti kelompok menjawab tugas yang saya berikan dan presentasi depan kelas, membaca depan kelas. Media atau sumber jawabannya bebas, apa saja, dari HP, dari drone, dari YouTube, dari Google Form, dari buku perpustakaan, buku siswa ya. Kelompok 1 silakan tulis, ini kelompok 1. Menjelaskan pemahaman kalian bagaimana perkembangan politik di masa awal kemerdekaan dan perkembangan ekonomi di masa awal kemerdekaan. Ketika adik-adik memahaminya, berikan contohnya, Oke. Kelompok 2, saya tulis. Berikan
berikan pemahaman kalian yaitu apa itu politik. Apa itu politik? Sudah? Apa itu ekonomi liberal? Apa itu demokrasi terpimpin? Apa itu demokrasi liberal? Sudah ya? Oke, silakan cari sumber bebas di mana saja, tulis dalam sebuah jawaban nanti presentasi di depan kelas. Ya. Yang berikut kelompok 3. Berikan contoh. Kalian nulis sebuah contoh macam sebuah cerita ya. Contoh penerapan politik liberal itu bagaimana? Berikan contoh penerapan politik liberal itu bagaimana? Penerapan ekonomi Indonesia itu bagaimana? Ekonomi liberal bagaimana? Dan bagaimana pemahaman kalian tentang demokrasi terpimpin? Bisa? Buku sumbernya ada? Langsung tulis ya? Ya, silakan. Silakan kerja. Silakan. Silakan. Tulis di dalam kertas. Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil. Awalnya Indonesia mengalami sistem pemerintah demokrasi parlementer dan banyak partai politik yang tidak stabil. Contohnya pada tahun 1945 terus ekonomi liberal itu begini, Indonesia terpimpin itu begini, Indonesia liberal itu begini. Setelah itu ketika ada yang misalkan pertanyaan seputar, kalian itu diskusi untuk menjawab saya. Nanti kalian mendeskripsikan apa itu politik, ekonomi liberal, Indonesia terpimpin dan ekonomi liberal ya. Saya tetap sebutkan ini institusi kelas.
Siapa nih ya? Ini dari apa? Keren. Dari apa? Berikan contoh gerakan politik. Ya. Kamu kan ini. Beda politik itu apa tuh? Namanya itu yang pertama yang satu yang ini yang pilih ya kan? Ya terus ini beda. Ekonomi liberal itu pemahaman kami itu begini. Cuma di masyarakatnya begini. Kalian jangan punya pemahamannya bisa. Itu apa contoh? Balik nanti sesuai dengan makanya baca topik mana mengerti ya terus kita lakukan ya ada yang seperti ini paham ada yang seperti itu begini kenapa di sini contohnya begini bisa ya semua wajib kerja jangan santai wajib nanti saya cek gimana nanti di kelas tulis satukan ya satukan nanti kamu suruh salah satu dari kalian baca bisa dan jangan itu bisa
Sudah. Kelompok 3. Belum, Pak. Belum. Kelompok 3 sudah? Belum.
Baik, semua sudah? Sudah. Ya. Jadi saya beri kesempatan kepada kelompok 1 Kelompok 1 ini dia punya pertanyaan tadi itu menjelaskan pemahaman kalian kira-kira bagaimana perkembangan politik di masa awal kemerdekaan itu dan ekonomi ya. Silakan saya beri kesempatan kepada itu untuk menjawab atau membaca hasil diskusi kelompok kalian. Dan depan saya silakan. Silakan berdiri. Bapak semua yang baca. Yang baca silakan berdiri ya. Gunakan nama dulu ya. Yang membaca silakan. Baik, silakan mendengar. Baik, selamat siang untuk semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Theodora Kusnawati Lastuti dan teman saya Frederika Graciana Danila, dan saya Graciana Dara Julimun, dan saya Maria Kunindayani. Saya Gemi Ismail Baru. Saya Adriana Sariawan. Saya Yohana Dikani. baik kepada pemateri satu saya persilakan. Menurut pemahaman kelompok kami, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, perkembangan politik dan ekonomi mengalami dinamika yang signifikan. Perkembangan politik. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil. Awalnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, tetapi banyaknya partai politik yang bermunculan menyebabkan ketidakstabilan. Contohnya, pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia terlibat dalam konflik dengan Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaannya yang dikenal sebagai agresi militer Belanda. Selama periode ini, dibentuk berbagai pemerintahan darurat dan perjanjian seperti Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menunjukkan upaya diplomasi situasi politik tetap kuat. Perkembangan ekonomi. Di sisi ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan besar setelah merdeka, terutama akibat perang dan penjajahan yang merusak infrastruktur. Sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi, terganggu inflasi tinggi dan kekurangan pangan juga menjadi masalah utama. Contohnya, pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan harga dan distribusi barang. Namun, upaya ini seringkali gagal. Pemerintah juga berusaha melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Belanda untuk ekonomi domestik. Secara Luar biasa. baik, perkenalkan nama saya Theodora Kusnawati Lastuti dan teman saya Frederika Graciana Danila, dan saya Graciana Dara Julimun. dan saya Maria Kunindayani. Saya Gemi Ismail Baru. Saya Adriana Sariawan. Saya Yohana Dikani. Baik, kepada pemateri satu saya persilakan. Menurut pemahaman kelompok kami, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, perkembangan politik dan ekonomi mengalami dinamika yang signifikan. Perkembangan politik. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil. Awalnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan
Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaannya yang dikenal sebagai agresi militer Belanda. Selama periode ini, dibentuk berbagai pemerintahan darurat dan perjanjian seperti Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menunjukkan upaya diplomasi situasi politik tetap bebas. Perkembangan ekonomi. Di sisi ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan besar setelah merdeka, terutama akibat perang dan penjajahan yang merusak infrastruktur. Sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi, terganggu inflasi tinggi dan kekurangan pangan juga menjadi masalah utama. Contohnya, pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan harga dan distribusi barang. Namun, upaya ini seringkali gagal. Pemerintah juga berusaha melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Belanda untuk ekonomi domestik. Secara keseluruhan, masa awal kemerdekaan ditandai oleh ketidakpastian politik dan tantangan ekonomi, tetapi juga oleh semangat nasionalisme yang kuat untuk membangun bangsa. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan atau belum paham dari adik-adik, silakan. Mata kartu. Ada? Ada? Paham semua? Ya. Mereka menjelaskan bagaimana perkembangan politik di masa awal kemerdekaan. Lalu ulas lebih dalam materinya. Saya luar biasa apresiasi pada kelompok 1 yang begitu aktif untuk mengerjakan pertanyaan diskusinya ya. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2. Kelompok 2 ini memberikan pemahaman kepada kita apa yang dimaksud dengan politik, apa yang dimaksudkan dengan ekonomi liberal, dan apa yang dimaksudkan dengan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Waktu dan tempat saya beri ruang kepada kelompok 2 untuk memulai dan menjawab. Silakan. Baik, selamat siang untuk semua. Ya. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Haris Kevin Kantur. Dan saya Maria Albina Asni. Saya Yusuf Dara Pemuragan. Saya Pius Ronde Tupak. Saya Yohanes Raja Sebas Daud. Saya akan menjelaskan. Saya Gabriel Arifin. Saya Pustaka Optimus Sabistu. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, menurut pemahaman dari kelompok kami, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Yang kedua adalah ekonomi liberal, adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Juga disebut demokrasi terkelola atau Orde Lama, adalah sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 sampai 1966. Istilah untuk sebuah pemerintah demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang terakhir, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, dalam sistem politik yang menganut kebebasan individu. Contohnya dalam masyarakat ialah kita bebas untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya baik, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya,
Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada pemahaman lebih atau sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 2 yang sudah menjelaskan arti dan pemahaman sebuah politik dan arti dari ekonomi liberal, serta kelompok 2 juga menjelaskan dari demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Yang berikut saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan, yaitu berikan contoh penerapan politik liberal, ekonomi liberal, dan demokrasi terpimpin. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada pemateri, saya persilakan. Pertanyaan, berikan contoh penerapan politik liberal, ekonomi Indonesia, dan contoh demokrasi terpimpin. Contoh penerapan politik liberal. Banyak partai politik, kekuasaan pemerintah terbatas, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik, pemilu dilaksanakan secara rahasia dan pada periode tertentu, pemerintah dapat membentuk hukum berdasarkan suara mayoritas parlemen. Yang kedua, contoh demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong DPR, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Yang ketiga, contoh penerapan liberal. 1. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. 2. Masyarakat bebas melakukan usaha dan bersaing. Terima kasih. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya baik, mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, adik-adik, bahwa di sini kita sudah jelas melihat itu dari kehidupan politik dan ekonomi, serta adik-adik dapat menjelaskan arti dari pemahaman tentang pentingnya sebuah yang namanya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Ya, adik-adik, di sini kita melihat bagaimana perkembangan Indonesia itu setelah kita merdeka. Yang pertama kita melihat bagaimana ekonominya, yang berikut melihat bagaimana politiknya, terus bagaimana penerapan demokrasinya. Demokrasi ini artinya seperti contohnya pemilu. Apa tadi? Pemilihan ketua atau pemilihan presiden. Nah, sejak kita merdeka itu hanya pertama kali penentuan bahwa pemilihan presiden pertama itu yang tidak demokrasi, yaitu golongan tua, golongan muda menunjuk Soekarno-Hatta presiden seumur hidup. Itu ditetapkan pada tanggal 28 Agustus. Kenapa? Di tanggal 18 Agustus ke-28. 18 Agustus itu penetapan Presiden Soekarno-Hatta presiden seumur hidup. Tanggal 17 kita merdeka. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah Soekarno-Hatta presiden seumur hidup? Tidak. Silakan. Kalau menurut saya Soekarno adalah presiden seumur hidup, tetapi karena sudah meninggal di umur yang masih muda sehingga digantikan ke wakilnya.
Menurut beliau, menurut dia, Soekarno ini presiden seumur hidup. Menurut dia ya. Tetapi karena dia meninggal. Siapa lagi? Mungkin ada yang lain lagi. Saya juga sebenarnya. Apakah Soekarno-Hatta presiden seumur hidup? Mengapa saya bertanya seperti itu? Adik-adik, karena dalam keputusan golongan tua golongan muda di tanggal 18 atau PPKI panitia persiapan mereka tanggal 18 kemarin hari Jumat kita 17 nya, besoknya 18 hari Sabtu pertemuan itu kira-kira memutuskan dan hasilnya menetapkan Presiden Soekarno-Hatta presiden seumur hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah Soekarno-Hatta presiden seumur hidup atau tidak? Mau jawab? Oke, coba lanjut. Ada yang tahu? Adik-adik, Soekarno-Hatta ditetapkan oleh PPK itu presiden seumur hidup. Tetapi dalam perjalanannya Soekarno diganti oleh Soeharto. Pertanyaannya, kenapa diganti? Kenapa diganti? Karena dianggap meninggal. Dianggap meninggal. Apalagi? Karena kesehatan terganggu. Apalagi? Coba, kelompok satu. Apakah? Kenapa Soekarno diganti oleh Soeharto? Coba berikan jawaban. Kelompok dua, cari jawaban di situ. Mengapa sampai dia diganti? Kelompok tiga, siapa yang memimpin Orde Lama dan Orde Baru? Silakan. Silakan cari jawabannya. Coba. Sudah temukan jawabannya? Sudah ya. Kelompok satu tadi, apakah Soekarno-Hatta atau apa? Kenapa Soekarno-Hatta diganti oleh Soeharto? Coba. Karena dukungan masyarakat terhadap Soeharto yang tinggi karena dianggap sebagai tokoh yang menyelesaikan kasus G30S. Karena menurut internet kan? Ya. Karena Soekarno salah satu Soeharto salah satu tokoh yang menangani atau yang menyelesaikan kasus G30S PKI. Itu menurut salah satu sumber dari internet. Ya. Kalau kelompok ini, Presiden Soekarno diganti karena peristiwa politik yaitu peristiwa G30S yang melibatkan terjadinya pembantaian jenderal-jenderal TNI.
Kasus G30 SPKI adik. Itu kejadian setelah kita merdeka ya. Ingat kan ya? Dengar semua. Kasus G30 SPKI, gerakan 30 September itu adik, kasus di mana kita sudah merdeka. Di mana saat itu 7 jenderal, ya toh? Ahmad Yani, Suprato, Haryono, S. Parman, Panjaitan, Sutoyo Sumiharjo, Katamso, Sugiono, Mukarel, Sasuitumun. 7 jenderal itu dan 3-nya tentara. Tewas dibunuh oleh komplotan Partai Komunis Indonesia. Dan saya gambarkan pada kalian semua, kejadian ini kejadian setelah kita merdeka. Kejadian ini kejadian di zaman kepemimpinan Soekarno. Nah, itu menurut kelompok ini bahwa karena terjadi pembunuhan ini sehingga menggulingkan atau menggagal sehingga digantikan Soeharto. Halo kalian ini. Coba. Pemimpin Orde Lama itu adalah Soekarno dan Orde Baru adalah Soeharto. Iya baik. Kalau kamu dengar di masyarakat mengatakan begini, ada Orde Lama, ada Orde Baru. Orde Lama itu masa kepemimpinan Soekarno. Orde Baru masa kepemimpinan Soeharto. Begitu. Baik adik. Nah, di sini adik kita melihat pergantian Soekarno dari Soeharto karena apa? Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto dengan baik. Ada istilahnya super semar. Apa? Super semar itu singkatannya surat perintah 11 Maret. Apa? Surat perintah 11 Maret. Istilahnya super semar. Dalam isinya super semar itu menjelaskan begini. Soekarno memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto untuk menstabilkan, untuk menjaga keamanan dalam negara ini. Kenapa adik? Kenapa begitu? Dengar baik-baik. Ini ilmu baik. Kenapa? Karena saat kita baru selesai merdeka, namanya kita ibu rumah tangga baru, toh? Yang jelas kekurangan. Soekarno bekerja sama dengan negara luar untuk menyumbangkan negara kita. Sementara di dalam kita punya negara terjadi keributan, perpecahan. Bahkan pembunuhan 7 jenderal. Dengan pusing belengnya kepala Soekarno, dia pakai bagi tugasnya Soeharto, kau menjaga keamanan, ini suratnya. Dengan manfaat surat itu, Soeharto menggulingkan Soekarno. Bisa. Sehingga terjadi bagaimana kehidupan politik, kehidupan ekonomi, masalah kemerdekaan, demokrasi sipil, dan demokrasi liberal. Ada kaitan semua itu adik, di mana kita melihat bagaimana perkembangan demokrasi. Jadi ya, sekarang kalian tentukan siapa yang tahu urutan presiden negara kita. Kelompok 1. Silakan berdiri, kelompok 2 dan kelompok 3. Coba baca urutan. Sekarang berdiri. Yang presiden Indonesia yang pertama itu yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga Habibie, yang keempat Gus Dur, yang kelima Megawati, yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketujuh Joko Widodo, yang kedelapan Prabowo Subianto. Tepuk tangan buat dia. Ya,
dosen, pertama dengan hal-hal yang kalian buat. Pertama, Soekarno. Kedua, ketiga, keempat, Gus Dur. Kelima, keenam, tujuh, ya, yang mau dilanjut ini adalah Prabowo. Baik, adik. Dari urutan presiden yang ada, itu punya cerita dan punya proses pergantian yang berbeda. Ya toh? Soekarno diganti oleh Soeharto. Itu karena perantara Super Semar. Yang berikut, Soeharto diganti Habibie karena demonstrasi mahasiswa turunkan Soeharto di tahun 98-99, di mana saat demo itu sampai 3 mahasiswa kampus Trisakti mati ditembak peluru kesasar oleh para prajurit. Dengan hal itu, MPR memanggil Soeharto, kau harus segera turun dari jabatannya. Ya kan? Setelah itu diganti oleh B.J. Habibie. Ketika B.J. Habibie lagi, itu adalah tahun kelima sudah, dan berikut mau demokrasi lagi, pemilihan baru lagi. Ya kan? Nah, ketika saat itu MPR menawarkan siapa yang mau calon presiden, siapa yang mau calon presiden harus mampu menjawab pertanyaan dari MPR. Nah, saat itu yang calon Megawati, Gus Dur, Habibie, dan lain-lain yang jadi saat itu calon. Mereka ini yang mampu menjawab. Habibie tidak bisa menjawab. Kenapa? MPR mempertanyakan kejadian-kejadian sekitar dari Soeharto, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari MPR. Yang layak calon itu Gus Dur dan Megawati. Setelah itu mencalonkan diri dan diganti presiden setelah Habibie adalah Gus Dur. Gus Dur periode yang sampai 5 tahun diganti oleh wakilnya Megawati. Selama Megawati sebagai presiden dan mengangkat Susilo Bambang sebagai Menko Polkam. Ketika masa jabatannya selesai 2,5 tahun, 5 tahun, dicalonlah Susilo Bambang ini. Ketika Susilo Bambang calon, bersainglah dengan incumbent si Megawati. Pertarungan sengit mereka berdua dan mengalahkan Megawati. Makanya angkatlah Susilo ini dari partai Demokrat. Ya toh? Demokrat. Ketika Susilo memimpin negara kita kurang lebih 10 tahun. Setelah itu Susilo selesai, yang calon berikutnya Partai PDI mengusungkan siapa? Jokowi dan wakilnya Yusuf siap melawan siapa kemarin? Dengan Sandiaga Uno. Setelah itu yang kena siapa? Jokowi Widodo. Ya toh? Setelah Jokowi selesai, sekarang putaran kedua dia lawan dengan siapa? Prabowo lagi. Ya, dengan siapa wakilnya? Bukan Jokowi dengan Prabowo dengan Sandiaga Uno. Pertama kemudian siapa? Hatta Rajasa. Dari partai apa ya? Pak. Partai apa? Jangan salah ini. Ya, setelah itu baru kemarin itu Jokowi, Prabowo dan Gibran melawan Anies dengan
Muhaimin. Ganjar Pranowo dengan Maruf Mahfud. Oke. Mahfud MD. Oke, baik adik. Itu susunan Presiden Negara Indonesia. Oke, baik. Sampai sini untuk materinya. Materi untuk hari ini materi tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kalian sudah menyelesaikan tugas materi ini dengan baik. Itu di mana saya sudah bagi dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok satunya tadi sudah menjawab dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik, ada sebagai moderator, terus menjawab dengan baik. Kelompok 2 juga begitu, ada moderator, memperkenalkan nama. Kelompok 3 juga sudah dengan baik. Saya mengharapkan pada hari ini memang sudah memberikan waktu tepat pukul 2 lewat, setengah 2 ya. Sudah lapar kalian, sedikit lagi kita pulang. Sudah siap air itu. Dari jual terus untuk berikutnya tugas besok sampaikan memang bahwa buku tadi sampaikan memang karena kita ada berjumpa kesibukan selama ini kemarin itu saya memang sebenarnya di sini merasa kelas yang pertama kali masuk sebagai bonusnya hari ini penjelasannya sampai lama itu mengisi kekosongan selama kurang lebih dari bulan 7 Tapi cukup luar biasa hari ini setidaknya kalian sedikitnya ada gambaran bahwa saya bicara kalian yang hadir di sini memang sudah sekarang larut, tapi karena saya rasa kita sebenarnya butuh perkenalan karena baru masuk tidak apa-apa. Terus tugas untuk berikutnya, untuk materi berikutnya untuk kelas ini tulis tugas. Sampai satu tugas ini lebih tulis memang ya toh? Karena jelas nanti tugas ini akan diberikan pada sub materi berikutnya. Tapi saya kasih tugasnya tugas dari kelompok ini sebagai sejarah awal sebenarnya untuk mengenal kelas 3 itu tulislah nama, di buku tugas ya, di buku tugas yang pertama itu tuliskan nama, ibu kota beserta institusi negara berdasarkan ibu kotanya berdasarkan benua. Terus sudah tuliskan negara-negara. Sudah. Terus sebenarnya untuk pengenalan, tapi masuk berikutnya saya harus ada pengantar dulu ya. Ada pengantar karena ini hari kita belajar observasi. Tetapi ya saya masuk kelas saya jelas dulu. Sebelum masuk kelas saya pengantar lagi bagaimana saudara kelas 1, kelas 2 ya. Kelas 2 sampai tuntas, baru masuk ke materi bab 1. Setelah itu baru kita jelaskan tugas ini. Sebenarnya di tugas ini di kelas ini ada kelompoknya berdasarkan sub materi ya. Jadi saya hitung dulu. Berapa orang semuanya? 25. Berapa? 25 orang. 1, 2, 3. Ini tuntas ya kelompok ya. Begini sih ya. 1, 2, 3 ya. Ya. Kelompok 1 ini atau ini sudah? Ini Saya sampaikan. Nah, kelompok 1 nanti tugasnya itu upaya bangsa Indonesia. Upaya bangsa Indonesia
upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, itu ya, disintegrasi bangsa. Sudah, kelompok ini kalian sebenarnya membahas materi hari ini toh. Hanya karena sudah dijelaskan kita ke peringkat 3 ya. Kami sudah kehidupan politik. Kehidupan politik. Sudah ya? Kelompok ini kehidupan politik, ekonomi pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Baik, sudah. Kelompok ini kalian tulis peran pemuda. Peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, di kelompok ini saya tentukan kelompoknya Firno. Kita kelompoknya Firno menulis nama-nama kelompok pakai kertas sekarang kasih ke saya. Kelompok 3. Kelompok ini kita kelompoknya kami tuliskan. Tulis nama kelompoknya dan kasih ke saya. Kelompok ini ketua kelompoknya William. Dari orang yang diam itu kelompok. Orang yang sudah. Tulis nama kelompoknya kasih ke saya. Dengar dulu tugasnya. Dengar dulu tugas kelompok. Kita kelompok untuk membagi sub pembahasan, bisa? Membagi sub. Contohnya kelompok kalian, contoh gini ya, dengar dulu. Contohnya kamu kelompok 2 toh. Tentang apa kamu? Tugas kami yang membagi. Kau Bastio di sub ini, kau Tia di sub ini, kau Oye di sub ini, gitu. Yang terpenting siapa yang jadi moderator dia diistimewakan karena saat itu dia sebagai pemandu diskusi bisa. Tulis nama kelompok kasih ke saya bisa. Oke baik. Sudah Pak. Sudah paham semua. Moderator dulu. Dengar moderator dia bebas karena dia yang mengatur jalannya diskusi. Simpan itu. Simpan kolam. Simpan kan? Ya, oke baik. Setelah itu yang moderatornya dia diberi keistimewaan karena dia yang memimpin sebuah diskusi. Setelah itu, ketika saya masuk kelas nanti presentasi, kelompok yang diskusi dia sudah stay dari depan, baik dengan meja semua meja punya terus. Nanti ketika dia presentasi diskusi, dua kelompok di belakang itu harus fokus mendengarkannya dan wajib mengajukan pertanyaan. Paham? Pertanyaannya jangan bersifat definisi, bisa? Jangan bersifat definisi, dia harus ada pernyataan dulu baru bertanya. Mengerti? Contohnya, contoh begini. Saya mendengarkan materi kelompok ini. Saya bertanya, kenapa begini? Bisa? Bisa. Itu untuk melatih kalian harus pandai bicara. Setelah itu, jenis pertanyaan itu ditulis oleh kelompok depan. Bisa. Ketika tulis di depan, menulis pertanyaannya, nanti setelah diskusi selesai, pertanyaan itu diserahkan ke saya dengan nama depannya. Contoh, Jian, pertanyaan titik 2, titik.
Bisa? Soal itu ditujukan untuk soal ujian dan ulangan apa saja. Bisa ya? Bisa. Jadi soal apa saja nanti digunakan untuk soal ujian dan soal ulangan. Ketika tujuannya itu adik, artinya teman diskusi kalian harus konsentrasi. Bisa ya? Bisa. Itu. Jadi wajib bertanya. Ketika wajib bertanya, pertanyaannya bersifat pernyataan dulu baru bertanya. Jangan bersifat definisi. Sejarah adalah jangan ya? Bisa. Pokoknya pertanyaannya jangan bersifat definisi. Adik-adik, itu saja. Jadi pertemuan hari ini kita untuk materi di depan ini sudah selesai. Adik-adik silakan rapi mejanya. Kembali ke normal biasa semua. Chandro. Sudah, stop. Dari kelompok 3 belum dikasih namanya. Ya. Baik. Benua Asia ya 17 benua tidak menara. Oke, baik adik-adik. Nah, sudah selesai kelas terapi. Dari apa yang Bapak pesan tadi, bahwa minggu depan kita berjumpa lagi, itu harus konsisten ya. Kelompok yang sudah diberikan tadi harus mengerjakan tugasnya tepat waktu dan harus dibereskan. Nah, ketua kelompok bagaimana caranya mengakomodir teman-teman semua. Kenapa nih? Akrab yang sesungguhnya itu dan temannya sesungguhnya itu adalah teman di saat Anda masih SMA. Kenapa? Contohnya setelah tamat SMA, kau duluan ke Bali, setelah itu dia langsung menyusul ke yang mantu dia. Jangan berkelahi sesama teman kelas, saya tidak senang berkelahi. Teman kelas adalah teman yang baik. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri pertemuan KBR kita pada ini, mari kita doa penutup. Ya, silakan. Mari kita siapkan lagi untuk berdoa.